Buah yang kami panen ini berjenis pepaya California. Ketika matang, dapat memiliki berat 800 gram sampai 2 kilogram. Oh iya, yang dipanen cuma pepaya mudanya saja ya. Kita bawa ke Bibi untuk membuat keripik usus pepaya yuk. Ini dia tempat pembuatan keripik usus pepaya milik Bi Anis. Uniknya, pepaya tidak perlu dikupas kulitnya. Langsung saja serut semua pepayanya sampai berbentuk tipis dan panjang. Jangan khawatir akan terasa pahit, karena kulit pepaya yang sudah melewati proses penjemuran dan diberi bumbu sudah tidak pahit lagi. Langsung saja rebus pepaya yang sudah diserut agar getah hilang dan daging pepayanya agak lunak. Ada beberapa cara untuk menghilangkan getah. Misalnya, cukup memakai air yang diberi tambahan garam. Jenis pepaya California atau Thailand mempunyai tekstur yang padat dan ketika digoreng akan lebih renyah. Ketika sudah layu, tiriskan rebusan pepaya dan susun yang rata biar cepat kering ketika dijemur nanti. Ini dia bumbu yang dipakai untuk keripik usus pepaya. Siapkan bawang putih yang sudah dikupas kulitnya. Tambahkan garam secukupnya dan haluskan. Kalau semua bumbu sudah halus, campur jadi satu dan tambahkan telur. Telur berfungsi sebagai perekat adonan dan bumbu agar menempel di parutan pepaya kering. Untuk adonan tepung, Bibi memakai tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung maizena dengan perbandingan 1:1. Keempat adonan ini penting supaya keripik usus renyah dan kriuk ketika digigit. Jemur serutan pepaya sampai kering. Ketika matahari terik, biasanya hanya perlu 2 hari saja. Ayo Akmal, kita ambil yang sudah kering. Setelah dijemur, rebus lagi irisan pepayanya supaya makin lunak dan tidak ada getah yang tersisa. Campur bumbu dengan irisan pepaya dan aduk sampai rata. Saatnya mandi tepung. Lumuri potongan pepaya dengan tepung. Semakin tebal, semakin bagus. Mirip seperti bikin ayam goreng ya. Goreng dengan minyak yang cukup panas sampai berwarna kuning keemasan. Tips menggoreng agar renyah, pakai minyak goreng yang banyak dan dengan api yang pas. Dinamakan usus pepaya karena bentuknya mirip usus tapi terbuat dari pepaya. Kata Bibi, keripik usus pepaya bisa menjadi pilihan buat orang yang terkena kolesterol tetapi ingin makan usus ayam karena tidak mengandung kolesterol. Perut kami jadi keroncongan nih. Pas sekali kakak mau membuatkan makanan berat untuk kami. Haluskan semua bumbunya. Bawang putih, bawang merah, dan cabai yang banyak. Ya. Lagi Mbak. Ini sih Mbak. Kalau sudah setengah halus, tambahkan gula sebagai pengganti penyedap makanan. Langgengnya surep lho. Yes. Api dan bumbu sudah siap. Saatnya memasak. Panaskan minyak dan masukkan semua bumbu halusnya. Masak sampai berubah warna. Lalu masukkan semua keripik ususnya. Mbak, niki Mbak, nganune. Oh iya. Tuan ya. Oh iya. Tambahkan potongan cabai keriting agar tampilan masakannya lebih menarik. Aduk sampai semua bumbunya menempel merata. Wis mateng iki. Jangan terlalu lama ya memasaknya agar masih renyah ketika dinikmati. Wah, enak iki Mbak, ketoke Mbak. Ini dia
sambal keripik usus pepaya buatan kami. Cantik kan? Tapi tidak cuma cantik saja. Rasanya dijamin menggugah selera. Apalagi buat teman-teman yang suka pedas. Masakan tumis ini memang cocok kalau dinikmati dengan nasi hangat. Rasa pedas, manis, gurih, dan renyahnya enak tenan. Ayo, habiskan. Sudah siap ngebolang bersama kami? Kami si Bolang dari Blitar. Hari ini kami akan membantu Paman Kawit dan Kak Resi untuk panen belimbing. Di tempat seluas 5 hektar ini ada 1.900 batang pohon belimbing karangsari. Belimbing ini dikembangbiakan dengan cara okulasi. Pada umur 20 hari, semua belimbing yang masih muda harus dibungkus plastik supaya tidak terkena lalat buah yang bisa merusak buah belimbing. Belimbing ini biasa dikirim ke area Jawa Timur dan Jawa Barat. Harganya berkisar 10 sampai 15 ribu rupiah per kilogram. Kalau belimbing wulu dijadikan masakan sudah biasa. Kali ini Bibi punya ide memasak belimbing muda hasil panen kami tadi. Bersihkan tepi belimbing dan potong tipis-tipis. Belimbing muda dipilih karena tidak mengeluarkan banyak air dan tidak hancur ketika dimasak. Taburkan garam, aduk sampai rata. Siapkan bumbu yang banyak ya, karena kita kan memasak 3 bahan tambahan berbeda dengan 3 tungku. Kupas bawang merah, bawang putih, tambahkan kemiri, cabai, garam. Ulek semua bumbunya sampai halus. Masukkan ikan teri. Sangrai sampai kering, lalu angkat. Sangrai bumbu, cabai, dan masukkan belimbing terlebih dahulu supaya lebih empuk. Kami sengaja memakai 3 tungku karena memasak 3 masakan yang berbeda. Kak Resi memasak oseng teri belimbing. Bik Binti memasak oseng jamur belimbing. Dan Bibi Ning memasak oseng pindang belimbing. Semua bahannya dari belimbing. Ini dia tumis belimbing buatan kami. Menarik kan? Ini dia salah satu alasan kami membuat tumis belimbing banyak-banyak. Selain untuk lauk makan siang, tumis belimbing bisa juga menjadi isian lumpia. Yuk, langsung saja kita buat adonannya. Encerkan tepung terigu, tambahkan sedikit garam. Supaya kulit lumpia tidak pecah ketika digulung, tambahkan 1 butir telur ayam. Aduk deh sampai semua adonan rata. Biar lebih menarik, kita buat pewarna makanan alaminya ya. Merah dari buah bit, hijau dari daun kelor, dan kuning dari kunyit. Bagi adonan menjadi 3 wadah. Lalu tambahkan pewarna alaminya. Tuang adonan tipis-tipis. Pakai api yang sedang saja ya, supaya adonan tidak gosong pada bagian pinggirnya. Masukkan tumis belimbing. Gulung adonan pelan-pelan ya, jangan sampai hancur. Jangan lama-lama ya menggoreng lumpia, karena bagian tengah adonannya sudah matang. Cukup sampai warna kulitnya kuning keemasan. Ini dia lumpia tumis belimbing karangsari buatan kami. Rasa belimbing mudanya renyah dan gurih. Makan lumpia cocoknya dengan cabai
atau daun bawang. Rasa renyah isiannya jadi tambah nikmat. Hehehe. Gak dolan aja ado-ado. Udah mulai. Saya mulai saya. Teman, Blitar juga punya kuliner khas pecel yang lezat kok. Nah, ini bibiku Sutini. Bibi setiap hari membuat bumbu pecel untuk dijual. Langsung saja kita bantu yuk. Potong semua tangkai cabenya dan kupas kulit bawang putih. Cabai yang Bibi pakai ada 2 jenis, cabai keriting dan cabai rawit. Bumbu yang lain ada kencur dan daun jeruk. Buang batang daun jeruk supaya tidak pahit ketika dimakan. Sangrai semua bumbu-bumbunya, tapi jangan sampai gosong ya. Cukup sampai semua bahan layu. Baik. Bibi memakai kuali dari tanah liat untuk menjaga rasa dan aroma agar lebih nikmat. Sangrai juga kacang tanah sampai berwarna kuning kecoklatan. Setelah kacang berubah warna, angkat dan bersihkan dari kulit arinya dengan cara ditampi. Agar lebih mudah tercampur ketika ditumbuk, gula merah harus diserut sampai halus. Semua bahan sudah siap. Tinggal haluskan dengan cara ditumbuk. Tumbuk kacang terlebih dahulu, karena kacang lebih lama halus daripada bahan yang lain. Ayo Chandra, semangat! Masukkan cabai, daun jeruk, bawang, dan kencur. Tumbuk semua bumbunya sampai halus. Sambal pecel yang memakai banyak cabai akan lebih lunak karena kandungan air dari cabainya. Tambahkan asam jawa dan garam agar rasanya lebih nikmat. Tambahkan gula merah halus dan kacang. Tumbuk lagi sampai semua adonan tercampur rata. Jadi deh, tinggal bungkus sambal pecelnya. Bibi Tini biasa menjual sambal pecel seharga Rp20.000, tergantung kemasan pembungkusnya. Dijualnya bukan cuma di seputar Blitar, tapi sampai ke daerah luar loh. Kalimantan, Bali, Surabaya, Malang, dan beberapa kota besar lainnya. Sambal pecel dalam kemasan bisa bertahan sampai 4 bulan. Lang, Kok gak Bude? iki engko sambelnya digawa ge oleh-oleh ya. Bude. Ini pamanku. Beliau sudah membuat dan berjualan mie ayam sejak 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini paman akan membuatkan mie yang spesial untuk kami. Siapkan tepung terigu, 2 buah telur, sedikit garam, tuang jadi 1, dan aduk sampai rata. Khusus untuk kami, paman membuatkan mie yang berwarna-warni agar tambah lahap makannya. Ketika membuat mie, bumbu tidak dimasukkan ke adonan, tetapi dimasak terpisah. Pindahkan adonan yang sudah jadi ke dalam tampah. Nah,
Ini proses yang paling menarik, memipihkan mie dengan memakai alat tradisional. Ratakan mie dan tekan-tekan seperti ini supaya mie cepat kalis. Walaupun memakai alat tradisional, Paman bisa membuat 70-100 porsi mie ayam loh. Adonan yang sudah tipis dimasukkan lagi ke alat potong. Langsung deh jadi mie yang panjang. Nah, jadi deh mie-nya, tinggal dimasak. Sebelum memasak mie, rebus dulu sayurannya. Cukup setengah matang saja. Lalu angkat. Masukkan mie warna-warninya. Rebus sekitar 10 menit saja sampai matang merata. Ciri-ciri mie yang sudah matang lebih elastis ketika diaduk. Sekarang saatnya menyiapkan bumbunya. Kupas dan haluskan bawang merah dan bawang putih. Biar lebih nikmat, Kak Resi menambahkan daun bawang yang diiris tipis-tipis. Tumis semua bumbu halusnya sampai mengeluarkan aroma wangi. Jangan lupa jagoan kita, si bumbu pecel. Karena masih kental, cairkan dulu yuk. Cukup tambahkan sedikit air, lalu aduk sampai encer. Setelah diberi suiran ayam dan sayuran, tambahkan bumbu sambal pecelnya. Ini dia mie sambal pecel buatan kami. Dilihat saja sudah menggugah selera. Apalagi rasanya. Aku pilih warna merah. Kan merah warna kesukaanku. Mantap. Mie-nya kenyal dan matangnya pas. Tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Dan yang bikin tambah istimewa, rasa pedas dari bumbu pecelnya. Bikin lidah bergoyang. Gowes terus. Ayo, siapa yang suka bersepeda? Kalau kami sih sudah setiap hari memakainya. Untuk ke sekolah, membawa barang, atau bermain. Sepeda-sepeda ini umurnya lebih tua dari kami loh. Selain menyehatkan, bersepeda juga mempercepat perjalanan kami. Aku kira benakno, tapi ngeung aku sih nggo beras nang bibang yo. Yuk, kita bantu paman dan kakak dulu. Hari ini paman akan membuat wajik kletik untuk dijual. Kelapa yang kami bawa ini salah satu bahan utamanya. Sebelum dibuat menjadi wajik kletik, kupas dulu kulit kelapanya. Kelapa yang cocok untuk wajik kletik adalah kelapa yang setengah tua. Kena tangan lo yo. Setelah kelapa dikupas, pisahkan kelapa dari batok dan kerok sisa kulit arinya. Kulit ari kelapa yang tertinggal di kelapa akan membuat rasa makanan menjadi pahit. Sakeh urung kuwi kelapane sing wis resik. Oh, sampun Pak Bin. Ya wis digawe nang ngene palikmu kono. Oh, nggih Pak Bin. Yuk, langsung kita antar kelapanya. Parut semua kelapanya ya. Teknik memarut kelapanya, tegak lurus dengan parutannya agar kelapa tidak mengeluarkan santan. Selain kelapa, nanas juga menjadi bahan tambahan. Nanas yang dipakai berjenis nanas Bali. Nanas ini biasa ditanam di lereng Gunung Kelut. Paman selalu menggunakan nanas Bali
karena memiliki rasa dan aroma yang khas untuk wajik kletik. Langsung saja panaskan gula merah sampai mencair. Wajik tanpa gula, bagaikan sayur tanpa garam. Setelah gula larut, langsung masukkan parutan nanas. Parutan nanas selain untuk perasa wajik, juga sebagai pengawet alami. Dengan tambahan nanas, wajik kletik dapat bertahan 2 bulan. Jadi tidak perlu pengawet buatan. Sebelum dicampur dengan wajik kletik, parutan kelapa harus disangrai dahulu. Karena parutan kelapa yang kurang kering bisa membuat wajik tidak awet. Setelah disangrai, masukkan ke adonan gula dan aduk sampai tercampur rata. Yang terakhir, masukkan ketan yang dimasak setengah matang. Inilah kenapa dinamakan wajik kletik. Karena ketika digigit, butiran ketan yang setengah matang berbunyi kletik-kletik. Angkat adonan wajik yang sudah matang dan dinginkan sebentar. Awas panas ya. Bentuk bulat-bulat adonan wajik dan diamkan selama 24 jam agar tidak lembab dan wajik menjadi awet. Paman biasa menjual ke semua wilayah di Pulau Jawa. Ini dia wajik kletiknya. Cantik kan? Saatnya menikmati si manis wajik kletik ini. Gak cuma manis, tapi ada sedikit renyah dari ketan setengah matang. Ayo, habiskan! Sampai di sini dulu petualangan kami hari ini. Salam bocah petualang.